Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi. Semoga semuanya selalu sehat, itu yang paling penting. Semoga semuanya merasa dilindungi, diberkati oleh Tuhan, dinaungi oleh Bunda Maria, itu juga penting. Kita merasa bahwa ada orang yang membantu kita, ada orang yang melindungi kita, ada kekuatan ilahi yang membantu kita. Apakah doa-doa kita tidak didengarkan oleh Tuhan? Ada orang yang mengirim SMS, WA ke saya katakan, kita ini berdoa tapi apakah Tuhan tidak mendengarkan doa-doa kita sehingga wabah ini sepertinya Tuhan itu berhadapan dengan wabah ini sepertinya kekuatan dan kuasa Tuhan itu hilang. Kita seakan-akan berpasrah kepada kekuasaan yang bukan Tuhan. Apa benar bahwa doa kita tidak didengar oleh Tuhan? Apa benar doa tidak punya kekuatan? Doa selalu punya kekuatan. Doa selalu memberikan hal-hal yang luar biasa, yang tidak kita sangka-sangka, yang tidak kita harapkan justru diberikan oleh Tuhan. Itulah kekuatan doa. Memang kita tidak tahu bagaimana mekanisme relasi kita dengan Tuhan itu terjadi ketika kita berdoa. Tetapi ketika kita berdoa, hal itu terjadi secara misterius, secara luar biasa, secara ilahi dikerjakan oleh Tuhan. Sehingga kekuatan doa itu selalu ada dan terus akan ada. Saya pernah berbicara juga di video ini tentang kekuatan doa, tapi saya ulangi satu dua pokok pikiran yang mungkin bisa membantu kita supaya kita jangan pasrah, jangan patah semangat di dalam memasrahkan diri berdoa bersama atau berdoa sendiri. Bahwa Elia ketika dia berdoa, setelah kering selama 3 tahun, dia berdoa sungguh-sungguh, hujan datang, hujan turun, membasahi seluruh bumi. Apa yang terjadi artinya? Artinya, Allah dengan kekuatan doa kita bisa merubah seluruh siklus alam semesta, ya, seluruh kekuatan alam bisa dirubah dengan kekuatan doa. Yang kedua, Elizabeth. Elizabeth juga dikatakan mandul. Ya, dikatakan mandul. Tetapi karena Zakaria dan dia betul-betul berpasrah dan berdoa, apa yang terjadi? Tuhan memberikan mereka Yohanes Pembaptis. Begitu juga Ana, ibu dari Samuel. Dia berdoa sungguh-sungguh. Allah memberikan dia Samuel putranya. Jadi dengan doa, dengan kekuatan doa, Allah bisa merubah siklus biologis kehidupan manusia. Ya, siklus biologi bisa dirubah dengan kekuatan doa. Yang ketiga, ketika Yesus berdoa di makam Lazarus dan Lazarus dibangkitkan oleh Allah. Ketika penjahat yang disalibkan bersama Yesus berdoa, minta Tuhan, minta belas kasih Tuhan, apa yang terjadi? Lazarus dibangkitkan, artinya ada kehidupan. Apa yang terjadi dengan orang yang disalibkan bersama Yesus, penjahat itu? Pintu surga dibuka. Artinya, dengan kekuatan doa, keselamatan itu datang. Kesehatan itu datang. Ya, berkat Tuhan untuk lebih kuat di dalam segala situasi selalu datang ketika orang betul-betul berdoa dan sungguh-sungguh berdoa. Sehingga tidak mustahil kalau kita berpasrah kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan, bagi orang yang tekun dan setia di dalam doa. Doa itu kekuatan yang luar biasa, sehingga mari kita pasrah dan selalu berdoa. Tuhan akan memberkati kita. Mari kita tutup hari ini dengan ibadat malam bersama-sama. Tuhan memberkati. Ibadat penutup hari Rabu, pembukaan. Ya Allah, bersegeralah menolong aku. Tuhan, perhatikanlah hamba-Mu. Haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas semua yang sudah kita lalui hari ini, seraya memohon belas kasih dan kemurahan hati-Nya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang-orang kudus, dan kepada saudara-saudariku sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita panjatkan madah. Ya Tuhan dan Penyelamat, sebelum beristirahat kami bersyukur kepadamu atas hari yang berlalu. Kami mohon Kau ampuni, karena sungguh menyadari di pikiran dan perbuatan yang sangat kami sesalkan. Kabulkanlah permohonan yang kini kami panjatkan. Ya Yesus yang berkuasa bersama Bapa dan Roh-Nya. Amin. Sudilah Engkau menjadi gunung pengungsian dan benteng pertahananku yang kuat. Kepadamu ya Tuhan aku berlindung, jangan sampai aku dikecewakan. Demi kesetiaan-Mu selamatkanlah aku, condongkanlah telingamu kepadaku dan bebaskanlah aku segera. Sudilah Engkau menjadi gunung dan pengungsianku dan benteng pertahananku yang kuat, sebab Engkaulah pelindung dan penyelamatku. Dan demi nama-Mu Engkau akan membimbing dan menuntun daku. Engkau akan melepaskan daku dari jaring yang dipasang untuk menjerat aku, sebab Engkaulah pelindungku. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku. Tebuslah aku, ya Tuhan Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Sudilah Engkau menjadi gunung pengungsian dan benteng pertahananku yang kuat. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhanku. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhanku, dengarkanlah seruanku. Hendaklah telingamu menaruh perhatian kepada jeritan doaku. Jika Engkau menghitung-hitung kesalahan, ya Tuhan, siapakah dapat bertahan? Tetapi syukurlah Engkau suka mengampuni, sehingga orang mengabdi kepadamu dengan takwa. Aku berharap akan Tuhan. Hatiku mengharapkan firman-Nya. Hatiku menantikan Tuhanku, lebih dari penjaga menantikan fajar. Lebih dari penjaga menantikan fajar, Israel menantikan Tuhan. Sebab pada Tuhanlah kasih setia dan penebusan yang berlimpah-limpah. Tuhanlah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Bacaan singkat diambil dari surat Rasul Paulus kepada umat di Efesus bab 4 ayat 26 sampai 27. Jangan berdosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu,
dan janganlah memberi kesempatan kepada setan. Lagu singkat. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Engkaulah penebusku, ya Allah yang benar, ya Tuhan penyelamatku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Berkatilah kami ya Tuhan bila kami berjaga, lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai. Sekarang Tuhan, perkenankanlah hamba-Mu berpulang dalam damai sejahtera menurut sabda-Mu. Sebab aku telah melihat keselamatan-Mu yang Kau sediakan di hadapan segala bangsa, cahaya untuk menerangi para bangsa, dan kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Berkatilah kami ya Tuhan bila kami berjaga, lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai. Doa penutup. Tuhan Yesus Kristus, enaklah pikulan yang Kau letakkan atas bahu para pengikut-Mu, dan ringanlah beban yang Kau berikan kepada orang yang lemah lembut dan rendah hati. Terimalah kiranya usaha dan niat kami pada hari ini, dan berilah kami istirahat, supaya kami dapat mengabdi Engkau dengan lebih giat. Sebab Engkaulah pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa menganugerahkan istirahat dalam naungan belas kasih-Nya. Amin. Mari kita memberi salam kepada Bunda Maria. Bunda yang berbelas kasih, Engkau melahirkan penyelamat, pelindung kami. Kami mohon restu agar selamat senantiasa berkat doa-Mu di hadapan Yesus Putra-Mu yang tercinta. Kuatkanlah kami yang lemah dengan iman, harapan, dan kasih sejati, ya Maria, Bunda kami. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Semoga saudara-saudariku sekalian istirahat malam ini dan seluruh niat baik senantiasa dibimbing, dilindungi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.